Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang baik, yang penuh dengan kasih setia dan kemurahan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu untuk diperlengkapi dengan firman-Mu. Urapi setiap kami, berbicaralah ya Tuhan. Kami rindu dan siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Yohanes pasal 8 ayat 1-11. Saudara dapat membacanya secara pribadi, kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang wanita menimbang badannya dan melihat jarum di timbangan menunjukkan angka yang besar. Ia tidak dapat menerima kenyataan bahwa berat badannya sudah bertambah. Lalu berkata, alat timbangan itu sudah rusak. Sikap seperti ini menunjukkan ketidaksadaran diri pada apa yang terjadi, disebabkan oleh diri sendiri, dan kemudian mempersalahkan atau mencari kambing hitam atas apa yang terjadi. Berapa banyak di antara kita yang suka mencari kambing hitam dan bukannya mengoreksi diri kita sendiri? Tuhan mau agar kita merelakan diri untuk dibentuk Tuhan setiap hari. Kesediaan untuk mengoreksi diri akan membuat kita mudah untuk dibentuk dan menjadi semakin dewasa di dalam Kristus. Dalam Yohanes 8 ayat 1-11 ini, dikisahkan tentang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang membawa kepada Tuhan Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka lalu bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus dilakukan terhadap perempuan itu? Di dalam ayat yang ke-6 disebutkan bahwa mereka ingin mencobai Tuhan agar memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tidak menjawab mereka, malah justru membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak menyadari bahwa selama ini kita telah bersikap seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang senang mencari kesalahan orang lain dan bahkan mencari kesalahan Tuhan. Di sini kita membaca, saudara, bahwa bukan hanya perempuan yang berzina itu yang hendak disalahkan mereka, tapi Tuhan pun hendak dicari kesalahannya. Tindakan Tuhan Yesus yang berdiam dan menuliskan dengan jarinya di tanah membuat mereka pergi satu persatu dan tidak jadi melempari perempuan itu dengan batu. Mengapa, saudara? Karena tindakan Tuhan Yesus yang menulis dengan jarinya di tanah itu mempunyai makna supaya mereka mengoreksi diri sendiri terlebih dahulu. Setiap perbuatan kita tercatat oleh Tuhan. Di setiap negara biasanya ada catatan kriminal. Kalau kita melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum, maka kita akan mempunyai criminal record di kepolisian di negara kita tinggal atau di negara di mana kita melakukan tindak kejahatan itu. Digitalisasi data pada saat ini akan membuat catatan kita dengan mudah dilihat dan diakses oleh pihak berwajib dari berbagai negara apabila akses kepada data itu diperlukan. Demikian juga saudara kita di hadapan Tuhan dan para malaikatnya. Tingkah laku dan tindakan kita diketahui dan dilihat oleh Tuhan, dan kita mempunyai catatan khusus di hadapannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita koreksi diri kita sendiri terlebih dahulu. Jangan mempersalahkan keadaan, jangan menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Berubahlah menjadi semakin baik sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Hiduplah seturut dengan perintahnya. Berlakulah setia dalam segala hal, karena mata Tuhan melihat setiap yang kita perbuat dan mendengar setiap ucapan mulut kita.
serta mengetahui isi hati kita. Mari saudara, koreksi diri kita sendiri terlebih dulu. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami dan menyadarkan kami supaya kami tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan atau menghakimi orang lain, bahkan tidak menyalahkan Tuhan, tetapi sebaliknya agar kami mengoreksi diri kami terlebih dulu. Ampuni kami ya Tuhan, yang seringkali dengan begitu cepat menyalahkan Engkau, menyalahkan situasi, menyalahkan orang-orang di sekeliling kami, dan tidak menyadari bahwa kamilah sesungguhnya yang melakukan kesalahan. Ampuni kami Tuhan atas sikap kami yang demikian, dan tolong kami untuk berubah menjadi sesuai dengan kehendak firman-Mu. Berbicaralah terus ya Roh Kudus, terangi hati kami, dan pimpin hidup kami untuk selalu berada dalam jalan-jalan-Mu. Saat ini kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang dalam pergumulan, persoalan ataupun sakit penyakit, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan kekuatan, jalan keluar, pertolongan, kesembuhan, dan kesehatan yang sempurna. Kami percaya ada kuasa pertolongan Tuhan yang akan kami alami dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau Tuhan selalu menyertai kami dan memberikan kami kemenangan. Pimpin kami ya Tuhan Yesus di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dan segala yang kami lakukan. Biarlah Tuhan Engkau buat kami berhasil, dan dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau selalu akan menolong kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.